udah banyak murajaah Al-Quran, udah banyak ngapalin Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan doain biar jadi hafiz. Udah berapa juz sekarang Kalisa udah baru berapa ayat dia, tapi nabaknya udah alhamdulillah, najiyat udah alhamdulillah, bismillah. Begitu kan sempat Kang Rama Arabi kita mengayat tapi anaknya nggak bisa jawab. Iya, itu anaba waktu itu. Ibaratnya anak kecil bisa loh gitu, bisa kata bisa hafalnya lebih banyak gitu. Malam kita dapat. Jadi ajarin anak kita dari kecil untuk mengenal Al-Quran sehingga hatinya adalah Al-Quran. Kalau anak dari kecil nggak belajar Al-Quran, nanti dewasanya sulit untuk bisa membaca Al-Quran. Bagaimana mau doain orang tuanya kalau anaknya nggak bisa baca Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran itu menjadi penyelamat buat kita. Kalau anak kita diajarin Al-Quran, besok dia yang doain kita, besok dia yang nyelamatin kita, besok dia yang akan telkinin kita, ngajiin kita, doain kita. Bismillah. Dia bilang lebih jago daripada Arabi nih gitu bilangnya. Enggak juga lah kalau belajar, kayak namanya belajar itu, kalau itu kan kemarin kan kebetulan ayatnya panjang-panjang. Bib, di rumah sering kasih kajian gak sih buat keluarga istri ada? Kalau di rumah itu biasa kita ada kajian setiap habis maghrib. Habis maghrib kita ada kajian khusus sampai isya. Kalau misalkan lagi ada acara di luar, diganti waktunya. Kalau untuk belajar ngaji anak, Habib sendiri atau ada ustadz lagi? Kalau ngaji anak ada khusus kita. Kalau IP kan dia belajar di Yaman. Kalau saya Satir ada Syekh yang ngajarin. Kalau Kalisa ada guru private yang ngajarin. Kalau belajar fikih, hadis dan lain sebagainya atau ilmu tauhid biasanya saya ngajarin. Tapi suka dibantu murojaah sama istri apa? Biasanya sama istri saya bantu murojaah, kalau kadang-kadang sama saya juga. Jadi nggak tentu siapa yang ada di rumah dia yang bantu murojaah. Sistemnya gimana, kayak misalkan sehari hafal satu halaman kah atau seperti apa gitu kan, ada metode-metode seperti itu untuk apa? Kita punya metode kalau buat Kalisa itu satu hari 5 ayat. Satu hari 5 ayat. 5 ayat cukup. Kalau dia lagi nggak bosan 10 ayat. Kalau buat saya Satir 1 lembar. Mungkin ada tips untuk mengajarkan anak supaya tidak bosan gitu bro. Kalau tips biar anak nggak bosan, di rumah sering dengerin murotal Quran, jangan diputus. Misalkan anaba, diulang-ulang aja anaba terus-terusan nggak berhenti. Atau anajiyat ulang terus anajiyat sehingga dia bisa hafal dari pendengaran dia. Karena kan kita itu makhluk yang dengar bisa nempel di kepala. Jadi kalau kita sering dengar, sering masuk kepala ya kan, lama-lama oh ini ternyata. Ini efektif ya cara seperti Efektif cara gitu. Tapi Kalisa bisa ada. Kalau biar nggak bosan lagi kasih mainan, ya kan? Kasih mainan, kasih bercandaan, atau kasih hadiah. Kalau bisa hafal kasih hadiah ya. Kalau hafal. Biasanya apa tuh Kalisa? Kalau Kalisa itu dia itu cukup dikasih jalan ke playground udah seneng banget. Ya sebagai bentuk hadiah. Ya, butuh hadiah apa aja dia seneng banget. Wah, masya Allah. Tapi kalau misalkan menghadapi anak-anak yang sedang cranky untuk hafalan, kan kadang ada aja yang ngantuk tuh lagi cranky. Nah kalau anak yang cranky ngantuk jangan kita suruh hafalan, kasih makan dulu, kenyang dulu, istirahat dulu, baru ajak main. Kalau dia happy baru hafalan. Jadi kalau misalkan kita punya anak udah cranky, males, ya kan ngantuk, jangan, nggak masuk juga. Jadi nggak boleh dipaksain juga, ada waktu-waktunya. Tapi anak-anak yang kecil-kecil pengen masuk pesantren kan kayak Kalisa. Ada rencana nanti pesantren gitu gini. Kalisa insya Allah dia masuk pesantren lulus SMP. Anak-anak rata-rata lulus SMP masuk pesantren. Kayak kakaknya, ngikutin kakaknya. Nanti Sajid lulus SMP pesantren. Satir lulus SMP pesantren. Cukup? Ada lagi? Terima kasih banyak. Dikit Bib, ucapan ulang tahun buat Rizky Bilar. Udah kan kemarin. Oke. Udah. Siap. Nah, jadi ini balas tangan. Itu Siap. tangan kenapa Bib? Kenapa Bib? Tangan Bib. Jadi tangan kemarin itu saya kan motong, ya kan? Motongnya kan golok saya itu 40 cm panjang dan sapinya Moreno Suprapto itu 1,2 ton plus minus. Jadi pas saya begini, ya kan? Itu lehernya nutup. Lehernya nutup. Akhirnya tangan saya masuk begini nih. Saya masuk begini, ya kan begini, ini udah tembus. Pas begini saya lupa tangannya ngikut. Jadi nusuk. Karena ada tulisan di situ kan goloknya kan lumayan, alhamdulillah kita goloknya bagus. Ada tulisannya Habib Usman bin Yahya, minta darah saya dalam 3 jahitan. Ada di YouTube kalau mau lihat. Tapi ya Bib yang pernah punya pengalaman Motong. Iya, kalau Sejak kapan? biasanya itu saya 30 cm. Kalau 30 cm cepat. Ini 40 cm nyoba golok baru. sejak kapan tuh Bib bisa Saya motong itu udah 4 tahun ini. Ngomong-ngomong itu 4-5 golok tahun dari ini. mana Bib? Golok kita punya 2 golok. Yang satu itu ada baja jenisnya itu Vanadis. Yang satu lagi baja yang AC
1019 ya, dan itu lebih tajam banget. Itu kita main kertas seginiin aja udah sobeknya tuh halus, set saking tajamnya. Jadi agak lebih Kita inden, hati-hati ya. kita inden, dan harganya ya lumayan lah mahal. Jadi agak lebih hati-hati sekarang nggak sih dengan kayak Penasaran pengen motong lagi, tapi yang 30 cm besoknya, enggak 40 cm. oh jadi dikurangin ya. Dikurangin. Kalau 40 cm ternyata powernya tuh mesti besar. Jadi kalau yang 30 cm satu tangannya cukup. Itu Indian dari negara mana, Bang? Inden lah. Kita ada yang mesen, ada yang orang Indonesia yang biasa supply dari luar juga. Ada juga kita mesen langsung dari Jerman. Berarti ini insiden pertama, Bib ya? Ini pertama kali. Istri jadi ngelarang nggak sih? Ngelarang, malah nggak boleh untuk potong lagi. Harusnya saya udah niat mau potong lagi. Itu saya kemarin baru potong 2. Yang pertama berhasil, yang kedua yang nggak berhasil. Sebetulnya berhasil juga karena saya tahan. Jadi tetap waktu ketusuk saya tetap diem. Jadi saya tetap potongin selesaiin, bangun baru wah teriak. Tapi kan karena istri ngelarang, tapi tetap mau ini gimana? Jadi jadi berantem lagi. Enggak lah, nggak berantem lah. Karena kan potong itu juga salah satu sunnah. Jadi kalau ditanya bosan atau nggak motong, nggak ada bosannya. Trauma nggak ada traumanya. Karena apa? Karena ada satu kenikmatan ketika motong sapi. Cuman teknik kan banyak macam-macam. Undangan motong sapi atau memang dipanggil? Oh, motong di rumah, ada 20 ekor lebih di rumah. Di rumahnya Di Moreno. Cisarua. Oh, Cisarua. Jadi Moreno biasa ngirim. Ada Air Langga Hartarto biasa ngirim. Terus banyak lah murid-murid saya yang biasa ngirim. Oke.